Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Sukasi dari kelas Akuntansi 1A semester 1. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar matematika ekonomi. Nah, matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Biasanya, variabel-variabel yang digunakan dalam matematika murni adalah X, Y, atau Z. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi. Misal, P melambangkan harga atau price, C melambangkan biaya atau cost, Q melambangkan jumlah yang diminta atau ditawarkan atau quantity, dan R melambangkan revenue. Nah, mengapa kita perlu belajar matematika ekonomi dan bisnis? Karena ilmu ekonomi dan bisnis adalah ilmu semi eksakta. Dalam mempelajari ekonomi, perlu analisis berupa kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan matematika. Matematika ekonomi sebagai dasar analisa ekonomi. Nah, ini ada model hubungan antara teori ekonomi, matematika, ekonometrika, dan statistika. Nah, dalam ilmu atau teori ekonomi, yaitu berupa kualitatif, tidak memberikan nilai atau nilai angka. Misal, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Dalam ahli matematika, yaitu membuat rumusan atau teori dalam model matematika. Dengan rumusnya, Q sama dengan F, atau P yaitu harga, atau price, dan Q sama dengan A min BP. Yang ketiga ada ahli ekonometrika, membuat taksiran berapa nilai A dan B, yaitu menggunakan analisa pasar. Yang keempat adalah ahli statistika, menyajikan data untuk menaksir nilai koefisien variabel. Selanjutnya, Mathematics for Economists. Teori ekonomi biasanya dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Misal, jika harga produk naik, maka jumlah permintaan turun. Teori ekonomi tidak memberikan ukuran angka atau numerik jumlah barang. Ahli matematika ekonomi merumuskan dalam fungsi Q sama dengan F, P. P itu melambangkan harga atau price. Q sama dengan A min BP. Kualitatif menjadi kuantitatif. Ahli ekonometrika menaksir nilai A dan B. Ahli statistika menyajikan data untuk mencari nilai A dan B. Selanjutnya, apakah keuntungan belajar matematika ekonomi dan bisnis? Yang pertama, kita dapat mengerti teori-teori matematika yang berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua, dapat menggunakan teori ekonomi dalam permasalahan ekonomi. Yang ketiga, dapat menghitung analisis kelayakan bisnis, membuat ramalan bisnis, dan juga membuat laporan bisnis. Model ekonomi. Model ekonomi yaitu penyederhanaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Model ekonomi dapat berbentuk model matematika dan non-matematika. Apabila berbentuk model matematika, maka akan terdiri atas satu atau sekumpulan persamaan. Persamaan terdiri atas sejumlah variabel, konstanta, koefisien, dan atau parameter. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Koefisien adalah angka pengali terhadap variabelnya, misal 5R, 4P, atau 0,3C. Parameter adalah suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah yang lainnya. Biasanya dilambangkan dengan huruf awal abjad Yunani atau Arab, misalnya alfa, beta, atau A, B, dan C. Sistem bilangan nyata. Sistem bilangan nyata dibagi menjadi dua, ada bilangan rasional dan bilangan irasional.
Bilangan rasional adalah bilangan yang angka desimalnya berakhir dengan 0 atau berulang. Bilangan irasional adalah bilangan yang angka desimalnya tidak berakhir dengan 0 atau tidak berulang. Nah, bilangan rasional dibagi menjadi dua, ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian, bilangan bulat dibagi menjadi tiga, ada bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Konsep himpunan adalah suatu konsep yang paling mendasar bagi ilmu matematika modern pada umumnya, dan di bidang ekonomi dan bisnis pada khususnya. Karena dalam hal pembentukan model, kita harus menggunakan himpunan atau sekelompok data observasi dari lapangan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya jelas, mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 10. Contoh soal yang lain. B adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 15. C adalah bilangan bulat lebih dari 1 atau sama dengan negatif 5 tetapi kurang dari 10. Maka jawabannya X anggota yang lebih dari 3 atau sama dengan 15. C adalah anggota sama dengan kurang dari 5 dan kurang dari 10. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, himpunan D, orang yang tingginya lebih dari 5 meter. F, bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, pada contoh di atas, adakah saat ini orang yang tingginya lebih dari 5 meter dan adakah bilangan prima di antara 7 dan 11? Himpunan lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contoh himpunan L dan G. Coba perhatikan, adakah anggota himpunan L dan G yang sama? Karena tidak ada anggota himpunan L dan G yang sama, maka himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas. Operasi himpunan. Operasi himpunan ada 3, yaitu irisan, gabungan, dan komplement. Irisan dua himpunan atau intersection adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Contoh, bila himpunan P A B C D E dan himpunan Q D E F G H, tentukan P irisan Q. Jawabannya adalah D E. Gabungan dua himpunan atau union. Gabungan himpunan atau union adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contohnya, himpunan P A B C D E dan himpunan Q D E F G H. Tentukan P gabungan Q. Jawabannya adalah A B C D E F G H karena digabungkan. Yang ketiga ada komplement. Komplement adalah seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal atau semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Komplement dari himpunan diberi simbol A komplement. Contohnya, bila himpunan S A B C D E F G H dan himpunan A C D G H, tentukan A komplement, yaitu jawabannya B E F. Nah, materi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang fungsi linier. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan suatu hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Suatu fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu.
Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Konstanta adalah bilangan atau angka, atau kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan atau tidak terkait pada satu variabel tertentu. Contoh persamaan, Y sama dengan 5 ditambah 0,8X. Y itu disebut variabel terkait, 5 disebut konstanta, 0,8 disebut koefisien variabel X, dan X disebut dengan variabel bebas. Sistem koordinat kartesius. Setiap fungsi dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar dari sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya, dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik tersebut ke sistem sumbu silang. Fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan A plus BX. Kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan atau slope dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan variabel terikat atau Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas atau X. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sebagai contoh, Y sama dengan 15 negatif 2X. Kemiringannya adalah negatif 2. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Nah, di bawah ini ada macam-macam kemiringan. Yang pertama ada kemiringan positif, kemiringan 0, kemiringan negatif, dan juga kemiringan tak terdefinisi. Menentukan persamaan garis. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara. Antara lain ada metode 2 titik. Rumusnya Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Dan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Hubungan 2 garis lurus berimpit. 2 buah garis akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari atau proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Yang kedua ada sejajar. 2 buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Yang ketiga ada berpotongan. 2 buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan garis yang lain. Yang terakhir ada tegak lurus. 2 buah garis akan tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda berlawanan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.